Sekali lagi saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, Yesus baik. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Obaja dan Ibu yang sudah jauh-jauh dari Tangerang menyempatkan hadir bersama-sama kita semua di sini. Mengucapkan sekali lagi terima kasih, banyak terima kasih. Salam berkati Bapak dan Ibu dimanapun. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan kasih-Mu sepanjang minggu ini yang sudah kami lalui, kami alami Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, layaklah hari ini Tuhan, kami para umat-Mu datang Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, mengucapkan rasa syukur kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sertai ibadah kami, jemaat di tempat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kuasa-kuasa yang akan menghalangi kami menikmati berkat-berkat Tuhan, menghalangi konsentrasi kami untuk menikmati berkat firman Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, mempatahkan hancurkannya di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Tuhan yang boleh ada dalam ruangan ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Dan sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami tahu itu adalah suara hati-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Kami tahu Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh ada. Dan jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian. Haleluya Yesus.
Biarlah semua tangan mengangkat untuk Engkau. Kau lihat Tuhan, Kau lihat hati kami itu. Kami rindu memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak katakan amin. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Mari katakan shalom. Belum semangat. Shalom. Shalom. Kayaknya udah lama ya kita gak dangdutan. Yang mau dangdutan siapa? Coba saya mau. Oh, belakang tuh balik tinggi angkat tangannya. Ya, kita mau dangdutan ya. Kita mau puji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Yesus kekasih jiwaku. Amin. La 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 la
Bapak Ibu. Amin, haleluya. Di sini siapa yang merasa kulitnya hitam? Coba saya mau. Ada yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih. Angkat tangan. Ya. Mau kulit kita hitam, mau kulit kita putih, semua kita disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, hitam atau putih. Amin. Kita semua disayang Tuhan, amin. Di Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, mari Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita akan persiapan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kuduskan Tuhan kami, layakkan kami untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku
adalah pernyataan hati kami yang terdalam. Amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan, Ya Tuhan. karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Yesus Kristus yang terkasih lebih dari apapun juga. Aku ingin mengenal Engkau lebih dan Berbicara lebih kepada lagi. kami Tuhan. Yesus Kristus yang terkasih lebih dari apapun juga. Bahwa aku masuk dalam Sampaikan hati pesan dan bagi kami Tuhan. thank you Lord, thank you Lord. Kami percaya Engkau sudah disenangkan melalui pujian penyembahan dari umat-Mu di tempat ini. Kalau Engkau disenangkan, Engkau Allah yang bertata dalam pujian umatnya, Engkau sudah hadir. Kalau Engkau hadir, Engkau siap melawat siap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bersama kami. Amin. Kami juga rindu mendengarkan pesan-Mu Amin. pagi ini. Sampaikan Ya pesan. Tuhan. Roh Kudus yang manis, Haleluya. kami undang Engkau. Jam-jam ini milik. Mari Kau kuasai ruangan tempat ini. Ya. Kau kuasai ruangan hati pikiran kami. Biar Roh-Mu saja yang berbicara pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pakai untuk menyampaikan pesan-Mu. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus. Yang siap sambut sabda katakan. Amin. Ya, beri salam kanan kiri baru duduk saudara. Amin. Thank you imam pemuji pemusik yang luar biasa yang sudah mengantar kita masuk dalam hadiratnya. Thank you. Terima kasih, puji Tuhan ya. Kalau saya dipercaya oleh Pak Gembala, Pastor Dr. Denny Yunus ya, luar biasa. Saya tadi dari rumah, dari Tangerang jam 7 ya, puji Tuhan. Kurang lancar, cuma 1,5 tidak sampai 1,5 jam ya. Puji Tuhan saudaraku. Pagi ini saya ingin sampaikan untuk setiap kita, kalau kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, maka kita isi keselamatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus kita sudah berikan yang terbaik ya. Sudah kenal saya ya, saya Obaja Christian, saya gembala di GBI Sungai Yordan Regency 2 ya, yang saya sekemana-mana dikawal sama istri saya yang begitu mengasihi. Bu Eli, lanjut berdiri ya, itu yang cantik ya. Saudaraku, puji Tuhan. Saya dari kota Semarang ya, saya sebelumnya adalah orang yang tidak kenal Tuhan, tapi puji Tuhan melalui suatu peristiwa ya, di mana papa saya kakinya harus diamputasi, pernah saya sharingkan ya. Di situ datanglah hamba Tuhan seperti Pak Sodeni ya. Kaki membusuk karena kota Semarang terkenal makanan manis, sehingga papa saya diabetes. Ya di situ waktu dia ini udah digunting-gunting busuk saudara, kelihatan tulangnya ya. Di situ udah ada jalan lain, harus diamputasi. Datanglah hamba Tuhan ya. Papa saya nggak mau, intinya dia sudah bertekad kalau memang harus dipanggil Tuhan dengan cara dia nggak mau, dia pengen lengkap gitu ya. Di situ saya jumpa hamba Tuhan ya, saya cuma doa, Tuhan kalau benar apa kata orang Kristen ya, pastor itu saudaraku, waktu itu melalui cici saya tidak percaya, seluruh hidup saya serahkan ya. Dan ternyata tantangan itu dijawab Tuhan. Ya, waktu itu saya masih kepala cabang di Bengkulu, saya bikin irigasi jalan ya, bahkan pelabuhan Pulau B Bengkulu itu kita yang bikin saudaraku. Waktu itu saya bisa sempat pulang ya, saudaraku. Kita tidak sulit komunikasi karena zaman dulu HP tidak sekecil nih Batako, betul nggak? Itu pun harganya belasan. Waktu pertama keluar ya, itu kalau dilempar ke anjing bisa mati. Sehingga saya tidak ada komunikasi. Waktu saya pulang, rumah saya kunci. Pikiran saya, waduh, jangan-jangan papa saya di rumah sakit, atau jangan-jangan sudah nggak ada. Karena tidak bisa komunikasi saya. Saya diproyek masuk pelosok. Dan tante itu, Christian, Akia, cari keluargamu. Ya, kemana tante? Bandungan tuh biar wisata. Naik apa tante? Naik mobil. Yang nyetir siapa? Papa kamu. Saya antara percaya tidak percaya, karena papa saya udah 2 tahun kakinya sudah harus
amputasi saudara. Ini bisa nyetir katanya. Saya langsung kejar ke Bandungan. Ternyata yang menggambut papa saya. Dan anehnya ini yang lubang ini sudah tertutup daging. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sejak itu saya tidak bisa main-main. Tapi karena saya punya istri, punya anak, saya sempat bekerja. Ya, waktu itu terakhir bos saya di Singapura. Saya kepala termasuk ya kepala cabang juga saudaraku, tapi karena saya diingatkan, wah saya sudah pernah janji bahwa aku akan melayani Tuhan sepenuh, tapi aku butuh Tuhan. Saya sempat kerja 1 tahun saudaraku, genap setahun nasar itu, kalau kita nasar harus digenapi ya. Saya tidak tahan, akhirnya saya memberanikan diri ke istri saya, nih aku tidak tahan dulu, aku pernah janji sama Tuhan kalau papa sembuh aku akan melayani sepenuh hati, dan sungguh dijawab ya. Akhirnya jawaban istri saya, kalau kamu sejahtera lakukan ya. Sampai bos saya di Singapura waktu itu, Pak Christian, apa masalah salary dan sebagainya? Enggak, saya sudah cukup besar waktu itu, gaji saya sudah gede saudara ya. Tapi saya sudah janji nanti Bu bisa cari saya di Sungai Yordan Roximas. Saya sudah janji melayani Tuhan, dan saya melayani. Singkat cerita, selama saya melayani pekerjaan saya tinggal, saya lupa. Ternyata saya masih ada tanggungan kredit rumah di Palem Smito. Kalau sekarang ya 3M lah, lumayan ya. Saudaraku, nah akhirnya sempat mau disita bank. Saya keluar, masih harus ngangsur, saudaraku. Dan melalui itu Tuhan, aku sambil langkah, Tuhan kau tidak akan permalukan. Amin. Kalau aku malu, engkau malu loh Tuhan. Karena tetangga di sini tahu aku nih anak-anakmu, ya. Dan melalui bulu tangkis saya ketemu teman yang baru saya kenal. Kau single. Saya diajak single, kebetulan menang saya. Kok pukulannya biar kenceng gimana? Mau? Besok ya tak bawain botol kecap isi pasir puter-puter. Lalu itu. Nggak tahu, saya nggak pernah cerita. Kok Chris ada masalah dengan Citibank ya? Loh kok tahu, saya nggak pernah cerita. Iya, ternyata itu teman saya cerita. Saya kenal kepala Citibank. Pikiran saya apa? Dibantu perpanjangan waktu. Tapi ngomongnya ngaco, saudara. Di waktu kepala kredit keluar, ya Pak, ini kalau dibayar dilunasi, ya tanpa pakai bunga bisa enggak? Dirunding, saya marahi teman saya. Kamu ngaco, kalau disetujui bayar pakai apa? Ya saya full time, saya tidak ada income, tidak ada sambungan. Ya, tenang kok Chris, bener saudara, tidak lama keluar, kamu yang jawab. Kapan Bapak mau? Boleh disetujui. Teman saya ngomong, ngaco, 3 hari Pak. Dan akhirnya bener, kok Chris nanti 3 hari ke kantor saya, nanti kita sama-sama ke Citibank yang duku bawah. Ya, dan sungguh ternyata saya jadi siapin amplop tipis. Ya, saya bersama istri dan siapin sopir, saya ke sana dan saya bayar. Ya, ternyata cek tunai sebesar rumah saya itu. Ya, terus saya bungkus rapi. Ya toh, saya titipkan istrinya. Saya ini pelayanan orang-orang terhilang, preman banyak yang bertobat, Niko kili-kili. Ya, itu dulu preman tangan kanan diriku, sekarang jadi pendeta. Saya melayani orang-orang terhilang. Ya, dan sungguh luar biasa. Saudaraku, waktu habis pelayanan pemulung Tanah Abang, saudaraku, kok Chris, nanti mampir sini. Kamu di mana Tanah Abang? Nah, dekat kantornya sebetulnya dekat Monas. Ya, nanti mampir. Begitu mampir saya dimarahi, dibanting surat sertifikat saya. Apa maksud kok Chris? Kok dikembalikan ke istri saya titipkan istrinya. Hampir saya bungkus rapi. Loh, saya kan utang, friend. Ya, siapa bilang utang? Oh, enggak bisa, friend. Ya, kita hamba Tuhan enggak. Kalau utang ya harus tanggung jawab, ya. Enggak bisa, friend, utang ya utang, nanti tak jual rumah, tak kembalikan friend, sisa baru tak ambil. Siapa bilang utang? Oh, enggak bisa. Oh, intinya saya enggak mau lah, enggak mau, ya. Kalau kokres enggak mau, saya enggak ngasih kokres, saya ngasih istri sama anak kamu. Maksudnya apa? Enggak bayar. Saya nangis, saudaraku. Saya nangis, Tuhan, aku enggak mau. Waktu itu aku mau melayani sepenuh waktu. Tuhan, kalau Engkau ingin hamba-Mu melayani sebagai hamba Tuhan, gantikan 30, 60, 100 kali lipat permintaan saya satu. Nah, permintaan kedua, bukakan kandungan istrinya, karena istrinya sudah ke dokter kemana-mana, tidak dikasih keturunan. Dan puji Tuhan, dijawab. Teman saya sekarang punya pabrik gede, ya.
anaknya sudah 2. Ya, jadi rumah saya merek Casio. Dikasih orang. Mobil yang saya pakai ini merek Casio. Ya, puji Tuhan karena kita sama Tuhan, istilahnya Tuhan sudah sepenuh hati ya. Kita bisa seperti ini, bisa ganteng, cakep seperti ini karena Tuhan Yesus. Maka berikan yang terbaik. Ya, saudaraku, oleh karena itu sejak saat itu saya tidak mau main-main. Saya melayani Tuhan sepenuhnya dan saya tidak mau sebagai hamba Tuhan biasa karena saya ini pengajar penginjil. Ya, saya kemana-mana, ya, bahkan sampai dunia. Ya, itu tawon, tahu ya, kumbang ya. Tawon itu, saudaraku, itu badannya gede. Kalau saudara mati, sayapnya bening tipis mudah sobek. Ya. Nah, pertanyaan kenapa dia bisa terbang? Tawon. Ya. Yang pertama, karena dia sadar kalau dia diciptakan untuk terbang. Apa kamu bisa? Bisa, karena aku diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menutup telinga untuk hal-hal yang sumbang. Apa kamu bisa? Ya, apa Kristen bisa? Ya. Aku diciptakan untuk terbang. Terbang berbicara di atas rata-rata manusia biasa. Karena roh yang ada padaku lebih besar dari apapun. Saya tidak mau tanggung-tanggung dalam mengiring Tuhan. Ya, yang ketiga, Tuhan tidak pernah salah menciptakan tawon untuk bisa terbang. Tuhan tidak pernah salah menciptakan Kristen untuk terbang, menciptakan saudara dan saya. Karena roh yang ada padamu lebih besar dari apapun. Amin. Sehingga pasti bisa. Katakan kanan kiri, kamu pasti bisa. Ya, jangan mau jadi hamba Tuhan yang orang Kristen yang biasa-biasa. Kalau kita cuma puas seperti ini sampai Yesus datang kedua kali, kita cuma kayak gini. Ya, saudaraku, ingat Yosua, tanah perjanjian sudah diserahkan bangsa Israel. Cuma harus diambil dengan berperang, melangkah. Kalau Yosua jalan 1 kilo, dia dapat 1 kilo. Tapi kalau Yosua berjalan bermil-mil, dia dapatnya lebih luas karena sudah diserahkan. Kalau saya jadi Yosua, saya akan berjalan bermil-mil, ya, supaya dapat lebih luas, ya. Demikian juga bangsa Israel, ya. Saudaraku, tanah perjanjian sudah diserahkan, harus direbut diambil, ya. Kalau saya dulu cuma puas di kota bumi regensi, saya cuma dapatnya itu aja. Tapi saya tidak mau. Saya ingat tawon itu. Saya diciptakan untuk terbang di atas rata-rata. Ya, Tuhan menciptakan saya untuk terbang. Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya untuk terbang. Ya, jangan puas cuma jadi Kristen. Pengen pakai lebih lagi Tuhan, pakai lebih. Ya, kalau perlu ini 2 kebaktian, 3 kebaktian. Saudaraku, ya saudaraku, aku tahu karena saudara, roh yang ada padaku lebih besar dari apapun. Ya, maka saya berjalan, puji Tuhan. Waktu itu saya sempat punya istilahnya gereja rumah atau komsel, ya, itu sampai ratusan, sampai Balaraja. Saya tidak mau kota bumi saja, saya terus terobos. Ya, sekarang sudah jadi gereja. Cuma waktu itu Tuhan belum kasih saya visi untuk buka gereja. Ya, jadi mereka saya izinkan cari ibadah yang terdekat. Saudaraku, nah itu, nah ditambah peristiwa Pentakosta. Ya, waktu itu saya ingat sekali sebelum saya masuk firman. Waktu itu pujian seperti tadi, luar biasa, pemimpin pujian kayak tadi ya, luar biasa. Dalam alam roh, saudaraku, tangan saya itu seperti ada yang memegang. Ya, saya penasaran, saya ikuti, sampai semua sudah rapi duduk seperti ini. Saya kebetulan di belakang, saya masih ikuti, ya, karena saya penasaran dibawa sampai mana. Ya, di situ Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Yosua 1 ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang dijak telapak kakimu, aku serahkan kepadamu. Itu yang pertama. Yang ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau keris seumur hidupmu. Ya, kemudian ayat Yosua 1 ayat 6 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan diakhiri Yosua 2 ayat 24, aku telah menyerahkan seluruh daerah ini, Tangerang ini ke dalam tanganmu. Amin Tuhan. Sejak itu saya mulai bergerak, saudara.
ya. Dan saya mulai bergerak sungguh luar biasa melalui orang saya kenal, orang penjara, ya. Waktu itu dia sedih, ya. Aku bilang waktu saya pelayanan di sana, Pak Gembalamu nih luar biasa, dia punya hati jiwa-jiwa terhilang. Mau ke Nusa Kambangan ya Pak Denny ya. Dan saya ketemu dia nangis sedih. Terus tak deket. Ingat, mulai setelah saya doakan, buka pikiranmu, kamu bukan orang tahanan, tapi kamu adalah hamba Tuhan yang diutus tempat ini. Saya doain, hidupnya berubah, dia memimpin ujian sampai dia keluar, sekarang dia jadi gembala. Ya, dia lagi bangun gereja. Itu pekerjaan saya. Jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan melayani saudara yang paling hina, itu melakukan untuk aku. Itu pelayanan saya, Matius 25, hati Tuhan Yesus seperti hati gembala saudara. Ya, melayani orang terhilang, bukan yang gedung wah. Ya, orang-orang yang terhilang. Ya, dalam penjara, keleleran di jalan, orang yang sakit dan sebagainya. Maka preman ratusan bertobat. Pak Niko Gili-Gili, ya sekarang hidupnya dirubah. Saya berangkat Israel 4 kali, dia yang bayarin. Sekali berangkat 1 miliar. Tuhan bisa rubah hidupnya. Puji Tuhan. Saudaraku, saat itu saya merespon, ya Tuhan, pakai hidupku. Ya, saya mulai bergerak, saudara. Saya mulai jangkau, ya. Cuman dalam waktu 3 bulan, saudaraku, enggak tahunan. Akhirnya karena kebutuhan jemaat, saya buka gereja. Jadi enggak tahunan 3 bulan. Dan waktu ibadah pertama, saudaraku, karena jemaat tambah terus, ya, orang lumpuh berjalan, orang sakit apa sembuh, ya, lawatan Tuhan luar biasa. Akhirnya ada ibadah sore, saya dipanggil pemuka masyarakat, ya, tunjuk SK menteri. Ini rumah tinggal nggak boleh tempat ibadah, ya. Istilahnya surga kasih kita. Gereja bawang aja nggak boleh, apalagi untuk gereja. Apalagi pujiannya dahsyat. Yesus kekasih jiwa. Ya mereka lagi sholat, kita ada ibadah sore ganggu. Ya akhirnya sih panggil diperhadapkan 30 tokoh masyarakat. Saya nggak tahu caranya. Waktu itu saya lupa ngomong apa, tapi Roh Kudus, nah itulah kalau kita dekat ya dinaungi Roh Kudus enak di situ. Saya ngomong apa 30 manggut ya. Saya akhirnya disetujui sampai benar-benar ya ganggu, kita tidak boleh lagi. Dan saat itu kita ditunjukkan ada ruko awal kita sewa 10 juta dari obor berkat, saudaraku. Tahun kedua tidak tahu lagi, cuma tugasku memenangkan jiwa-jiwa aja. Nanti dia mau ibadah di mana silahkan ya saudaraku. Di situ tahun kedua Tuhan suruh dibeli ya, sampai hari ini kita ibadah di sana. Saudaraku, itu ya, kita di akhir zaman kita harus habis-habisan finish strong ya. Kalau saya ini pelari maraton ya, hobi saya lari ya. Saudara, dulu kalau Tangerang Tomang 25 sampai 30 kilo itu mainan saya ya, saudaraku. Itu kalau maraton awalnya slow ya, tapi menjelang mau finish saya habis-habisan, nggak perlu saya jatuh ya, habis-habisan. Kita saatnya ada di penghujung akhir zaman ya. Kita yuk semaksimal mungkin beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amen. Karena sasaran kita yang selama-lamanya ya di sana ya, di kekekalan kita kejar itu. Puji Tuhan. Nah sekarang kembali ke PPT ya. Bekerjalah dengan maksimal, jangan tanggung-tanggung saudaraku ya. Nah contoh orang yang hidupnya berhasil dan memiliki next. Ini dalam Daniel 6, 1, 12 nanti dibaca sendiri saudaraku. Saudara sudah tahu kisahnya semua. Orang yang berhasil dalam hidupnya memiliki kebiasaan hidup yang baik. Mereka melakukan dengan setia, mengembangkan waktu sebaik-baiknya selagi ada waktu. Ya, saya sekarang umur saya 67 ya, sebentar lagi 70 ya saudaraku. Kalau firman Tuhan 70, kalau kuat 80 lebih bonus ya. Maka saya gila-gilaan untuk Tuhan. Saya mau maksimal, semaksimal mungkin. Di usia tua gini justru saya dipercaya Tuhan untuk
Kaperwil, ketua perwil. Tes habis. Iya. Oke, thank you. Saya dipercaya ketua perwil, saya membawai gembala-gembala di Tangerang, ya. Saudaraku justru di usia lansia. Ya. Keberhasilan bukan terjadi secara instan, tapi dibangun dari kebiasaan hidup yang benar dan dilakukan dengan setia. Setiap perkara kecil, lakukan. Kolose 3:23, lakukan apapun, lakukan seperti itu Tuhan. Ya, dimanapun saya lakukan untuk Tuhan. Nah, karena melakukan yang setia, mengembangkan waktu, lepas waktu, kita akan belajar dari tokoh Daniel. Next, PPT bisa adik kita. Nah, saudaraku, Daniel hidup berprestasi sehingga membuka kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Ya, saudara tahu kisahnya. Oleh prestasi tersebut, begitu dia dikenan raja, lalu mendapatkan berbagai kepercayaan. Saya tidak usah baca itu ya, saudara tahu ya. Pekerja Daniel lakukan yang terbaik. Dia dipromosikan, ya. Dia selalu lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya, tidak usah orang lain, saya aja. Kesaksian, ya, dalam pelayanan, saudaraku. Kita begitu, ya Tuhan pakai hidupku, yang tadi Roh Kudus menaungi, ya saudaraku. Saudara, saya bergerak, saya lakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Ya, dalam pelayanan saudaraku, kita waktu itu saya punya tim 12, ya, orang amat sangat sederhana. Ada penjual bakmi, tukang cuci. Saya punya istilahnya, Yesus punya 12 murid. Saya juga punya 12. Ya, waktu itu saya ingat saudaraku, saya waktu itu belum PDP aja belum, PDM boro-boro, apalagi pendeta penuh. Ya, dipilih kan PDP, PDM, PDP, ya saudaraku. Tapi waktu itu gembala senior saya memanggil saya spesial karena lihat buah pelayanan saya. Dalam waktu singkat saya punya konsep sampai ratusan, sampai Balaraja sana saudaraku. Akhirnya saya dipanggil bersama tim saya, orang amat sangat sederhana. Ada penjual bakmi dan sebagainya. Saya suruh apa saudaraku? Yang hadir waktu itu gembala-gembala senior, ya, pendeta penuh, PDM, PDP. Om Yos Lamel, gembala saudara juga tahu, ya, itu Bapak rohani saya. Christian, kamu bawa tim. Ya, waktu itu di Roxy, samping saya tidak. Untuk apa Om? Kamu impartasikan. Loh, oh, itu orang senior semua. Impartasikan, Chris. Karena beliau yang nyuruh, saya doa, saya nangis, saya suruh impartasikan. Karena kita gila-gilaan jiwa. Dan waktu itu penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, orang lumpuh berjalan buta, ya, bahkan buta melihat terjadi. Orang yang sudah mati anaknya sudah mau beli peti mati karena tanda itu, tapi telinganya masih mendengar. Aku bilang, mami belum mati loh. Tante percaya walaupun tante tutup mata, telinga masih mendengar. Imani yang saya doakan. Dan saya pulang waktu itu. Minggu depan tante itu ibadah di tempat saya. Yesus pulihkan. Ya, itu terjadi dahsyat sehingga waktu itu saudaraku, saya ini sampai dipanggil, didatangi dari gembala mana? Ya, gembala saya, senior saya di Roxy didatangi. Anak om itu ambil domba, ya, ambil jemaat katanya. Nah, oh gitu ya. Nah, akhirnya saya ceritakan, masa orang datang mau ikut berdoa kita usir? Aku bilang gitu. Iya. Mereka datang seluruh karena mereka melihat mujizat, ya. Kadang orang pengen lihat tanda-tanda itu. Waktu itu ada yang lumpuh, bisa langsung saya suruh berdiri berjalan, saudaraku, ya. Dan sungguh luar biasa. Waktu itu kelawatan Tuhan, banyak yang terima Yesus, ya. Saudaraku, itu awal pelayanan saya, ya. Terus di sekuler, ya.
Tuhan janji engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Lakukan apapun. Kalau engkau bekerja lakukan seperti itu Tuhan. Ya, setia. Ya, akhirnya puji Tuhan. Ya, saya selalu walaupun saya waktu itu cuma SMA, tapi saya selalu jadi kepala cabang. Saya bawa insinyur ITB, proyek-proyek besar bisa saya ambil. Ya, saya 6 tahun bersama istri saya di Bengkulu. Ya, proyek-proyek besar bisa saya ambil. Ya, janji Tuhan kau akan menjadi kepala bukan ekor. Maka apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti Tuhan. Dilihat, tidak dilihat, ditepuk tangan, tidak lakukan. Ya, Tuhan yang menilai. Lakukan. Mungkin kadang kita disalah mengerti, tidak apa-apa, tetap melakukan untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di sekuler pun saya selalu berusaha yang terbaik. Maka di mana-mana pun, ya, saya selalu diangkat menjadi kepala cabang. Walaupun saya sekolahnya cuma SMA waktu itu. Ya. Terus dalam keluarga sama, selalu menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Maka kita sama Tuhan, buat sampai Tuhan, kalau Tuhan sampai dibarengi berkat. Ya, saya waktu rumah saya mau disita, saya justru gila-gilaan cari Tuhan. Saya ibadah bisa 3 kali. Saya jemput ibu-ibu orang lansia, saudaraku. Dan Tuhan akhirnya pakai hidupku sampai hari ini. Tuhan percaya justru di hari tua saya dipercaya, ya. Kalau Yesus bilang makin tua makin berbuah, ya. Kelapa makin tua santannya makin kental, makin dipakai, ya. Maka saudaraku, saya justru makin gila-gilaan sama Tuhan. Di mana jiwa ada, ya. Jadi kita belajar dari Daniel, dia hidupnya berprestasi, ya. Daniel dikatakan Daniel 6 ayat 1 sampai 3, ya. Dia hidup berprestasi. Dia selalu pengennya yang the best, yang terbaik. Karena roh yang ada padaku lebih besar dari apapun. Aku pengen di atas rata-rata. Ya, kalau orang berjalan 1 kilo, saya bisa 2 kilo. Ya, saya kalau untuk jiwa, ya, puji Tuhan. Saudaraku, jadi yang pertama karena Daniel hidup berprestasi, selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, apapun yang dilakukan, dia lakukan seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama. Ya, rahasia Daniel bisa luar biasa, ya, dia bisa hidupnya maksimal. Yang kedua, Daniel hidupnya dia berintegritas, ya. Daniel 6 ayat 4 sampai 5 boleh dibaca, ya. Daniel berniat untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan. Itulah sebabnya Daniel memiliki roh yang luar biasa dikarenakan, ya. Daniel setia kepada Tuhan, setia mengerjakan apa yang dipercayakan. Oleh karena itu, belajarlah sekecil setiap perkara kecil. Kalau saudara dapat amanat dari gembala, saudara lakukan. Pelayanan adalah kehormatan. Ya, waktu itu saya ingat gembala senior saya, ya, waktu itu tidak ada pemimpin untuk, ya, komsel dalam jumlah besar. Tiba-tiba Om Yos ini tunjuk, Christian, kamu jangan Om, itu kan ada PDT, ada PDN. Belajar, ya, karena saya pegang pelayanan ada, siap Om, ya. Beliau ini tahu, ya, walaupun saya tidak ada apa-apa, ya, Tuhan kita seperti itu. Dia tidak lihat hebatnya kita. Dia lihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat apa? Rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang apa? Harta. Yang hati hamba yang selalu kau cari.
biar kau temukan di dalamku, di dalam saudara dan saya. Amin. Pakai hidupku Tuhan, aku bilang gitu saudaraku. Dan puji Tuhan, Daniel ini cermat. Dia lakukan, dia tidak pernah lalai, ya. Setiap yang ditugaskan dikerjakan, sehingga dia termasuk bilangan unshakable, yang tidak pernah tergoyahkan. Dia berpegang, dia punya prinsip. Yang penting aku lakukan untuk Tuhan, ya. Kesaksianku waktu saya pegang proyek saudaraku, ya, waktu itu kebetulan kepala cabang di Bengkulu, ya, tidak jujur, ya, pemasukan sekian, kebetulan saya bantu di pembukuan sehingga saya tahu, ya, tapi dia laporkan sekian, ya, tidak sesuai, ya, saudaraku, semua yang terlibat di dalamnya dikasih uang, yang penting kamu tutup mulut, ya. Dan saya termasuk saya, ya, saya sama istri saya waktu itu saudaraku waktu awal, ya, di Bengkulu, saya juga mau disuap seperti itu. Aku tidak mau, saya tidak mau terima uang itu, ya. Akhirnya saya digencet sama kepala cabang ini supaya saya tidak tahan, saya keluar gitu. Tapi saya bilang saya tidak akan keluar karena saya diutus di Roxy. Semua istilahnya dikasih 10, saya cuma 2. Hidup oleh iman saja, ya. Saya sama istri saya tetap lakukan, dan saya tenang saja, aku tidak pernah lapor. Saya bilang gitu, saya tidak akan laporkan pusat, kecuali kalau saya ditanyain, ya saya tidak bisa bohong. Kecuali tanya, saya pasti jelaskan apa adanya. Puji Tuhan, cara Tuhan lihat. Akhirnya kebobrokan kepala cabang ini ketahuan. Saya ini yang cuman SMA, saya diangkat jadi kepala cabang, pegang proyek miliaran, bawa insinyur itu saudaraku, ya. Itulah akhirnya Tuhan promosikan seperti Daniel, ya. Dia tidak kompromi, dia cari Tuhan, ya. Maka hari Minggu jangan dikalahkan dengan lain. Kalau di sini enggak, saya percaya. Kalau di tempat saya banyak orang dari Medan, ya, kadang dikalahkan dengan arisan yang lain-lain, ya. Tuhannya dikalahkan pada cuma 2 jam toh, saudaraku, ya. Saudaraku, puji Tuhan, cari Tuhan, sumber segalanya, ya. Tuhan cuma minta 2 jam aja, ya, jangan dikalahkan. Tapi kalian luar biasa tempat ini, saudaraku. Dan oleh karena itu dalam mengiringi Yesus dikatakan kita harus sangkal diri, pikul salib, mengikut Dia, ya. Kalau kita lakukan, kita adalah murid yang dikasih. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, hidup Daniel kok bisa luar biasa maksimal. Ini yang tadi baru saja dia hidup beribadah. Dalam Daniel 6 ayat 6, kehidupan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Kita tahu kisahnya waktu raja mendirikan patung, dia semua suruh nyembah patung itu, ya. Karena ada orang yang tidak senang. Daniel kehidupan doanya luar biasa kepada Tuhan yang dia percaya tuh dalam nama Tuhan Yesus, ya. Akhirnya waktu dia tidak nyembah patung, malah doa itu dilaporkanlah ke raja. Ya, kadang-kadang banyak orang yang memfitnah kita, yang tidak senang kita sudah lakukan. Ya, biar jangan balas, pembalasan adalah Tuhan. Dan singkat cerita, Daniel ditangkap, saudaraku. Ya, dikatakan Daniel tidak kompromi, dia tidak peduli dengan tantangan itu, saudaraku. Dikatakan di ayat 17 Daniel, saudaraku, kisah Daniel semua saya tahu ya, saudaraku. Ya, Daniel 6, saudara. Saya bacakan aja ya. Ayat 13 dulu ya, saudaraku. Daniel, salah seorang buangan dari Yuda, tidak mengindahkan raja, ya, dan tidak mengindahkan larangan Tuanku yang keluarkan. Dia bahkan 3 kali sehari dia berdoa, ya. Dia mencari wajah Tuhan.
Akibatnya di ayat 17 saudaraku, ya kita tahu kisahnya semua. Sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel. Raja masih sayang sama Daniel karena dia hidupnya prestasi, diberi kesempatan demi mendengar suara puji-pujian. Kamu sekarang di hadapan saya nyembah patung. Daniel tetap tidak mau. Dia hanya nyembah Tuhan yang dia sembah. Ya. Dan ayat 17 dikatakan sudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilempar ke gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun selama ini, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, sebenarnya rajanya sayang karena Daniel ini pegawai, ya, yang the best, selalu berikan yang terbaik, tidak ada kelalaian, cuma dalam hal ibadah ini yang dicari. Ya, kadang-kadang kita ada melakukan terbaik, tapi tidak apa-apa. Ya, ada pembelaan Tuhan. Dan di ayat 22 saudaraku dikatakan, lalu kata Daniel kepada raja, kekalah hidupmu. Ya, Daniel ini dilempar ke gua singa-singa yang kelaparan. Saudaraku, biasanya langsung diterkam, belum sampai ke bawah, ya saudaraku. Dan singkat cerita, kita semua ada di sekolah minggu juga ada tahu ceritanya. Ternyata singanya tidak ngapa-ngapain, ya. Singanya nggak ngapa, terjadi mujizat, ya. Dan dikatakan waktu raja manggil, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengakupkan mulut-mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-ngapain aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga tidak bersalah di hadapan tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. 24. Lalu rajanya dengar, bisa jawab berarti masih hidup. Ya, bersukacitalah raja. Dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua singa. Maka ditarik Daniel dalam gua singa itu dan tidak terdapat luka apa-apa. Karena ia percaya kepada Allahnya, ya, yang dia sembah. Dan akibatnya, lihat pembalasan hak Tuhan, ya. Terjadi yang sebaliknya. Akhirnya raja perintahkan, ambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi, ya, belum lagi saudaraku, dikatakan sampai ke dasar gua itu, singa itu sudah menyambut, ya, meremukkan tulang-tulang. Terjadi yang sebaliknya. Bukan hanya itu, ya, nama Tuhan ditinggikan. Ayat 27 katakan, bersama ini kuperintahkan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Terjadi yang sebaliknya, ya. Nama Tuhan ditinggikan. Bukan hanya itu, ayat 29, dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Ya, Daniel dipromosikan. Ya, saya tidak mau kompromi, saudaraku. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak mau kompromi, walaupun saya dihimpit, ya, semua dapat 2. Kalau saya ya setuju dapat 10 kayak mereka. Saya sampai makan sama istri saya waktu itu, ya, yang penting saya tidak kompromi. Sampai saya waktu di sana mbak itu saya beli, saya potong-potong, saya makan buat sehari. Saya bertahan. Saya bilang, saya tidak akan keluar, saya berani lawan kepala cabang itu. Bapak, saya kalau suruh bohong saya tidak bisa. Kalau Bapak mau pecat saya silakan, tapi saya tidak akan keluar karena saya diutus dari Jakarta Pusat. Waktu itu saya bilang itu. Dan terjadi sebaliknya, ya, dalam waktu singkat terjadi. Tuhan bela, ketahuanlah kepala cabang dipecat. Saat itu cari penggantinya, dan
pimpinan saya, bos saya di pusat. Christian, kamu yang cocok. Saya ditunjuk, saya jadi kepala cabang, saya bisa membawa pegang proyek. Tuhan promosikan apapun saat di pergumulan kalah. Jangan kompromi. Terus, ya, pegang, lakukan saja seperti untuk Tuhan. Jangan kompromi, ya, saudaraku. Kita belajar dari Daniel. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti itu Tuhan. Dan puji Tuhan tuh, setelah saya, saudaraku, dipercaya Tuhan, saya mulai melangkah kaki, saya tidak tanggung-tanggung. Saya sampai kemana-mana yang saya katakan. Dan hanya untuk saya di Jawa Tengah berapa kali ketemu Pak Gembala Saudara, ya itu saya kumpulkan gembala-gembala saudaraku. Saya tidak mau tanggung-tanggung, maksimal, ya. Dan saya kumpulkan, saya bagi, ya, hati Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa murid. Maka saudaraku, saya tidak mau dibatasi cuma di kota Tangerang. Saya melangkah kemana-mana, bahkan sampai mungkin Marcel bisa putar film, ya, singkat aja ada, ya. Puji Tuhan, ya, ada video singkat, ya, saudara. Maka saudara, kalau Bapakmu percayakan, kau lakukan, ya, jangan tolak. Pelayanan adalah suatu kehormatan, ya. Saya punya Bapak rohani, mudah-mudahan bisa, ya, saudaraku. Nah, puji Tuhan, ya, saudara. Akhirnya saya tidak mau cuman di kota Tangerang, rugi. Roh Tuhan sudah serahkan lebih jauh. Maka gembalamu bisa ke Cilacap segala, pada itu tempat orang tahanan, ya, puji Tuhan. Ya, itu Bapak saya. Ini Bapak saya. Saya mereka tangkap, mereka rasakan. Saya beruntung Tuhan punya orang-orang. Dia cuma yang sebut 3 orang. Saya beruntung bikin supaya bapakmu bangga sama kamu. Kalau disuruh lakukan. banyak nggak rela kan. Coba ini aja. Ada Niko Kili-Kili untuk Jakarta Utara. Ya, ada gereja itu sudah cukup. Ada Christian. Saya bagian Tangerang. Kita akan bangun kerajaan Allah. Kita perintahlah berkah. Sekarang kita jangkau jiwa kemana-mana. Ini di terakhir di Taiwan, Hong Kong. Ini hamba Tuhan, ya saudaraku. Mereka dilawat. Yang tadinya penakut, aku bilang, roh yang ada padamu lebih besar. Ini kebetulan kita belum lama merayakan Pentakosta. Ini mereka dilawat, saudaraku. Mereka buka hati, saya bagikan. Itu yang di belakang mereka dilawat, saudaraku. Ini hamba Tuhan pakai gerejanya EFGS. Mereka dilawat, ya. Mereka buka hati. Yang tadinya takut jadi berani. Ini terakhir waktu Bapak Rohani saya masih ada, saya diutus ke Taiwan, Hong Kong, Amerika, Australia sudah dilawat semua, saudaraku, dari gereja kecil. Ini tadinya mereka takut untuk memberitakan, takut ditangkap dan sebagainya. Tapi setelah kelawatan Tuhan, mereka demi jiwa-jiwa, mereka menjangkau. Kalau Jawa sudah finish, kita kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Kita impartasikan, pergi jadikan semua bangsa murid. Kalau kita diselamatkan dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma.
Kerjakan dengan takut dan getar menjelang hari Tuhan. Ini orang Taiwan. 10.000. Mereka jadi berani. Ya, saya waktu pulang. Saya rasa betul-betul ini aneh menurut saya. Ya, itu saudaraku. Ya, Tuhan mau pakai hidupku dan hidupku. Kuncinya, ya Tuhan. Ini yang ngomong di depan ini orang kemarin sore. Ya, AAU. Kalau gembala saudara, puji Tuhan, dia Pak Doktor. Ya, luar biasa. Mau turun ke Nusa Kambangan. Itu ilmunya Tuhan Yesus. Dengan melayani saudara yang hina, itu melakukan dosa saya. Ya, maka pagi hidupmu, ya, roh yang ada padamu lebih besar. Ya, mulai pagi ini, ya Tuhan, pagi hidupku, Tuhan akan pakai lebih. Kalau ada tugas yang diberikan oleh gembalamu, dengan senang. Saya waktu itu, ya, saya lakukan. Ya, dan yang saya rasakan tangan saya dipegang ternyata tidak ada batas. Roh yang ada dan diberikan kepada setiap kita. Kuncinya, ya Tuhan, aku mau kembangkan pagi. Kita tutup Alkitab. Kita akan naikkan satu pujian. Saya panggil imam pemuji pemusik. Buka hatimu, Tuhan hadir. Tuhan mau melawat setiap kita. Ya, tutup Alkitab. Kita akan naikkan satu pujian. Dia bangkit berdiri, saudaraku. Thank you. Bapak, kalau hambamu sudah selesai, saat ini bagianmu Tuhan. Lo berbicara pribadi, lepas pribadi. Karena kami tahu, kuasamu tak terbatas dalam hidup kami. Semua dapat kau lakukan. Yang kelihatannya mustahil apa bisa. Ingat, engkau diciptakan untuk terbang di atas rata-rata. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Ingat, itu sangat mungkin loh. Sekali lagi, lebih tak terbatas kuasamu, Tuhan. Ya, saat ini rohmu sudah dicurahkan atas kami, Tuhan. Dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku kuasamu yang sempurna. Ketika aku percaya, kami percaya pagi ini Tuhan. Mujizat itu nyata. Namun rohmu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara sendiri, bisa aku Tak berdaya. boleh taruh tangan kanan di dada. Tuhan pagi ini mau melawat. Yes. Mau lihat Bapak, tangan-tangan yang di dada. Mereka percaya janganku, namun rohmu. Lebih lagi bisa aku. Tak percaya Kuasamu yang sempurna. ketika aku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Mujizat itu nyata. Namun rohmu yang ketika aku berdoa,
firman-Mu kekuatan bagi Yes. kami Tuhan. Amin, amin. Beralamat. Terima kasih Tuhan Beralamat. untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau bekerja lebih lagi lah di ladangnya Tuhan. Amin, amin. Saat ini kami mau berkata, ya Tuhan, Yes. pakai kami jemaat-Mu di tempat Amin, ini Tuhan. amin, amin. Kalau selama ini doa kami selalu berkata-kata perluas kerajaan-Mu Tuhan, Yes, yes, yes. tapi kami tidak bertindak. Iya. Saat ini suara Tuhan jelas. Ya Tuhan, kami mau Tuhan. Kami rindu melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau dipandang manusia. Iya. Sekalipun kami tidak mendapatkan tepukan tangan. Iya. Sekalipun kami tidak dipuji manusia, tapi kami tetap mau berjalan Tuhan. Amin. Yes. Kami tetap mau bekerja di ladang-Mu Tuhan. Urusan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk suara-Mu yang manis dalam hidup kami siang hari ini Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami lewat hamba-Mu, lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, pelayanan kami, apapun itu, semua untuk kemuliaan nama-Mu Yes. saja Tuhan. Amin, amin. Bukan untuk gembala kami, Iya. bukan untuk para diakon, bukan untuk para tim DP3, siapapun itu Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Amin. lewat pelayanan kami. Iya. Apapun yang kami bisa berikan untuk Tuhan, kami rindu memberikannya Amin. Tuhan. Terima kasih. Semua jemaat Tuhan yang merasa diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat duduk jemaat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih pada Pastor Obaja dan Ibu. Firman Tuhan yang sangat memberkati Om. Secara pribadi sebagai koordinator DP3 saya merasa diberkati. Jujur hari-hari terakhir baterai saya rada drop dengan berbagai macam tantangan yang kami alami di tempat ini. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya dan sepakat sebagai koordinator DP3 kami mau berkata, ya Tuhan pakai kami. Amin DP3. Yes. Amin DP3. Yes. Amin, puji Tuhan. Mari. Dan kami juga sebagai tim DP3 berharap dukungan doa dari Pagem, dari jemaat semua. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Amin. Kami butuh dukungan kalian semua tempat ini. Puji Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Kita berdoa sebelumnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau kuduskan, Kau layakan. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku beri yang terbaik. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Yang hatiku
kita semua. Saya akan sampaikan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Hari Jumat kita akan ada kul. Tempat dan waktunya mungkin nanti akan diumumkan oleh ketua kul kita lewat grup gereja. Dan hari Minggu seperti biasa kita akan ibadah jam 9 pagi disertai dengan sekolah minggu. Dan jemaat Tuhan tetap dukung dalam doa. Misi gereja kita pada minggu depan tanggal 27 Juli akan berangkat ke Cilacap yang tadi disampaikan oleh Pak Obaja. Kita dukung dalam doa. Semua yang dibutuhkan untuk misi ini Tuhan sediakan dan Tuhan beri kesehatan pada pagum kita supaya diberi kesehatan, kekuatan supaya dapat melakukan misi ini untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang mungkin mau ikut boleh menghubungi Pak Yonatan atau Cimarin yang mengkoordinasi misi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu saja warta jemaat kita, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaknya segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang Tuhan, Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terima dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, percayalah,
Dia Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Dia bertanggung jawab atas segala rencana kita. Amin. Dia bertanggung jawab atas segala apa yang menjadi pergumulan kita. Dan percayalah, Dia akan menjadikan kita pemenang. Yes. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Sebab roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dalam dunia. Benar. Firman Tuhan katakan, Ya. Allah sumber damai sejahtera akan meletakkan iblis dan segala kuasa otoritasnya di bawah kakimu. Amin. Yang percaya katakan Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.